Saya dicobai melampaui kemampuan saya. Wah, ini tidak mampu saya. Ini lewat melampaui, saya tidak mampu untuk mengatasinya. Kemudian saya telah mendoakan pencobaan itu, tetapi tidak bisa berhenti juga. Nah, ini masalah ya. Pak, bagaimana ini? Saya sudah mendoakan, sudah doa puasa, tetap tidak bisa. Saya pernah mendengar seri dari rekan-rekan di panti asuhan. Kami bersama-sama di panti asuhan. Dan dia sudah terikat dengan rokok dari sejak SD. Dia bilang dari sejak kelas 3 SD sudah mulai belajar merokok. Sampai kami bertemu dia SMA lalu di panti. Kami satu kamar dan dia bilang, saya terikat dengan rokok ini, saya mau berhenti. Jadi dia ambil tekad, saudara itu dia mau berhenti, gitu ya. Dan ketika dia mau berhenti merokok itu, awalnya semangat sendiri. Tapi beberapa waktu kok saya lihat lagi ya, merokok lagi gitu. Terus saya tanya, kenapa kamu merokok lagi? Terus, ini kayaknya sulit untuk dilepaskan. Tapi kemudian beberapa waktu saudara dia berjuang lagi, dia bilang saya harus puasa ini. Ambil doa puasa untuk berhenti dari merokok itu. Dan dia ambil puasa sungguh-sungguh saudara dan mendoakan dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa berhenti dari situ ya. Dan apa yang terjadi saudara? Puji Tuhan ya. Beberapa waktu memang berhenti. Tapi tidak lama juga saya lihat lagi dia pegang rokok lagi. Terus saya tanya lagi, kenapa kamu jatuh lagi? Kemudian dia bilang, wah ini benar-benar di luar kemampuan saya. Tapi kemudian saudara, dia bilang, saya harus ambil komitmen untuk berhenti. Dan waktu itu saudaraku dia ambil rokoknya, dia ada kopi sebelahnya itu, dia bilang dia matikan rokoknya dan dia siram satu bungkus rokok itu dengan kopi dan dia doakan begini, dalam nama Yesus ya, roh pokok yang mengikat ini di dalam nama Yesus saya berhenti. Dia siram pakai kopi di rokoknya. Wah, saya bilang ini sesuatu pasti luar biasa dan terjadi, mujizat akan terjadi. Dan betul saudara, beberapa waktu memang benar-benar berhenti. Tapi selama beberapa lama, saya lihat lagi merokok lagi. Jadi rupanya nggak manjur ya, kalau puasa siram pakai kopi, tetap nggak manjur ini gimana? Tapi suatu saat dia ikut sebuah KKR kebangkitan rohani, ditantang apa ya, ada altar roh dan dia maju ke depan untuk dibunyikan dan disepikan. Dan waktu itu dia maju dan sejak peristiwa itu benar-benar dia berhenti. Benar-benar dia berhenti. Rupanya dia menjelaskan bahwa selama ini saya amalkan kekuatan saya untuk berhenti, tapi rupanya tidak bisa. Ketika maju di altar call itu benar-benar dia mengalami satu transformasi terus dengan kekuatan Tuhan bisa ya. Dan sampai sekarang saudaraku dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengembangkan dan jemaat yang dia kembangkan sangat bertumbuh dan ya alumni STI juga. Dan waktu itu memang di panti asuhan kami dan saya diberkati dengan kesaksian. Lepas dari pencobaan itu, kuncinya berserah kepada ini kekuatan Tuhan. Itu yang saya harus bawa di sana. Nah, kuncinya saudaraku yang pertama, mari kita lihat ya. Hiduplah dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus dalam mengalahkan godaan selalu berdasarkan firman-Nya. Hidup dalam firman. Next. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini serangan di tingkat tubuh tentang makan minum, tentang
Yesus lapar dan kemudian dicobai, ya, kebutuhan akan roti. Dan intinya di sini iblis menyerang di mana kita lemah, Bapak ya. Jadi dia tahu kelemahan kita. Di situ dia tempat untuk mengeksekusi serangan. Ya. Tuhan Yesus waktu itu sedang selesai puasa, sedang puasa ya 40 hari. Bayangkan laparnya gimana, hausnya seperti apa. Dia tahu celah itu. Dan dia menguji setan ini, iblis ini menguji di kelemahannya. Nah karena itu pelajaran dari kita semua, kita harus saudaraku mewaspadai ya, kelemahan kita di mana. Karena seringkali itu yang dipakai untuk menggoda kita dan menjatuhkan kita. Nah next, kita harus patahkan ini siasat iblis ini, gitu ya. Next supaya kapan Anda paling mudah tergoda untuk berdosa? Nah ini juga perlu kita jawab ya. Jadi supaya kita bisa mengenali apakah waktu kita sendiri atau waktu kita sedang apa ya? Yang paling mudah kita tergoda untuk berdosa. Kemudian di mana alamat ini ya? Di mana Anda paling mudah tergoda untuk berdosa? Apakah ketika ada di kesendirian di tempat pelayanan ada yang mengawasi dan seterusnya? Di mana itu? Kemudian siapa di dekat saya ketika saya paling mudah tergoda untuk berdosa? Ya ini, kalau perhatikan teman-teman. Jadi siapa di dekat saya? Ya. Yang dekat kami ini kantor atas itu Pak Joko. Siapa di dekat saudara yang memungkinkan atau memuluskan rencana kejatuhan itu? Nah itu perlu diwaspadai. Ya. Artinya ya kalau sudah tahu seperti itu, menghindari itu ya. Jangan sampai justru mendekat. Nah, apa yang sedang dialami ketika saya paling mudah tergoda? Apa yang saya alami di situ? Kemudian apa yang dapat saya peroleh dari dosa tersebut sehingga membuat saya tergoda? Nilainya apa nih? Harus dipikirkan ya. Terus kemudian apa yang dapat saya lakukan saat ini untuk mematangkan pola pencobaan ini? Ya, jadi saudara sekali lagi dengan firman. Karena itu di slide terakhir di poin 1 ini kita harus punya prioritas. Next ya, kita harus punya prioritas yaitu pegang firman, pegang janji Tuhan. Ulangan 8 ayat 3 ini kan juga mengatakan bahwa apa yang diikuti oleh Tuhan Yesus ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Nah, kunci utama sekali lagi yang pertama ini menang dalam percobaan itu selalu gunakan senjata firman Tuhan untuk menang dalam percobaan. Nah, yang kedua, poin yang kedua, bagaimana kita menang? Tentunya jangan mencobai Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Di ayat 5 sampai 7 serangan ini di tingkat jiwa, di slide berikutnya. Nah, ini bicara tentang puasa, kebutuhan akan penghargaan. Ya, Tuhan Yesus kan diuji ya, jatuhkan dirimu ke bawah dan malaikatnya akan menatang engkau, punya kuasa, punya power. Kemudian tidak ada hal yang sebenarnya mesti kita banggakan dan hati-hati terhadap dosa kesombongan. Ini terkait dengan dosa kesombongan. Kalau merasa sudah dipakai Tuhan ataupun merasa sudah maju dikit pelayanannya, studinya, bisa jadi terjebak di dalam dosa kesombongan. Next ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri atau siapa yang sombong, gitu ya, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 kita baca saja bersama-sama dari slide ini. 1, 2, 3. Tetapi kepentingannya sendiri, karena yang disampaikan olehnya dan dia
proses pencobaan itu ya, dimulai dari keinginannya sendiri, gitu ya. Kemudian dipikat atau diseret dan dipikat, itu kedua ya tahapan. Kemudian keinginan itu dibuahi, kemudian akhirnya melahirkan dosa. Ya. Kemudian dosa itu matang dan melahirkan maut. Kita lihat gambar ilustrasi ini ya. Tahap yang tadi ini kan dirasa kemudian tahap satu next itu keinginan, ada pancing ya dari atas, dia mulai saya baru ingin ini, jadi ada cacing, ada umpan yang diberikan. Ya, ini tahap satu keinginan. Nah karena itu Hawa di tahap satu dia mulai menginginkan ya, sepertinya ini menarik buah pohon ini karena mengandung pengertian, dia tertarik di situ. Nah, kemudian coba teks di Yakobus lagi tadi diulangnya. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Hati-hati karena itu dengan keinginan kita bisa menjatuhkan kalau kita tidak mewaspadainya. Nah, di gambar yang berikut kita akan mulai keterpikatan, ya mulai tertarik. Next. Nah, maaf saya dari beberapa waktu ini batuk ya. Tahap keterpikatan. Nah, jadi ingin dulu. Setelah ingin, yang mulai terseret oleh ini, lebih tertarik lagi, terpikat, gitu ya. Dan mulai kepala ikannya mulai terangkat ini dan siap-siap mencabok cacing itu. Dan ketika kita mulai ada keinginan, hati-hati jangan sampai seterusnya kepada keterpikatan. Harus sudah diputuskan di sana. Ya, oke. Kita melihat satu slide di berikutnya. Menarik, ada yang mengatakan begini: pencobaan mengetuk pintu rumahmu, tetapi salahmu sendiri jika kamu mengundangnya makan. Jadi pencobaan mengetuk pintu rumahmu, jangan saudara buka, ayo makan bersama. Jadi dia sewaktu-waktu ada, dia selalu kadang begitu dekat pencobaan itu di sekeliling kita. Tapi jangan kita terjerumus, gitu maksudnya ya. Oke, kita kembali ke next slide. Di tiap-tiap orang dicobai sekali lagi oleh keinginannya tadi, diseret dan dipikat, dan kemudian keinginan itu dibuahi. Kita lihat gambar yang ketiga ini, tahap yang ketiga ini dibuahi. Ya, gambar yang ketiga itu pembuahan. Jadi yang pertamanya keinginan, kemudian terpikat. Nah sekarang boleh dia mau mengejar itu, ya. Boleh mengejar di situ. Di slide yang berikut tahap 4, nah ini melahirkan dosa. Nah ini sudah dimakan ya pancingnya. Ya, jadi ini melahirkan dosa. Ada satu cerita di slide yang berikut tentang perumpamaan tentang musafir dan untanya melakukan perjalanannya, dan biasanya dia memasang istirahat dan kemudian apa yang terjadi waktu itu, dia istirahat ya, dan dia kaget bangun, ternyata kepala sudah tidak bergerak. Tetapi musafir itu karena mungkin kasihnya sama untanya, dan dia bilang apa biar aja, kantong juga hanya kepalanya saja yang masuk, gitu ya. Dia tidur lagi. Setelah beberapa lama dia kaget. Badannya unta ini sudah. Setelah beberapa lama dia kaget. Badannya unta ini sudah. Terus kemudian
Dia berpikir sejenak sampai ini sepertinya nggak terlalu mengganggu, dia sepi-sepikan sedikit gitu ya. Kemudian dia tidur lagi. Nah, kemudian menjelang di subuh itu dia pasti dinginnya, dia begitu merasa dingin sekali, dan dia kaget bangun. Ternyata dia seperti itu, sedikit masuk ya godaan, sedikit masuk, ternyata ini sudah tantang, ia melahirkan siap digoreng, jadi sudah siap dibaca. Nah, kita saudaraku perlu berhati-hati dan jangan mencoba lagi. Kalau itu sesuatu yang memang lemah di situ, kita ya hindari ya. Jangan justru mencoba itu lagi. Pernah dulu ada kisah lulusan mahasiswa STT dan begitu sekali mau melayani di tempat lokalisasi ya. Dan di sana dia berkata bahwa saya ingin memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sini. Nah, seorang alumni ini dia begitu semangat melayani, tapi rupanya tidak termasuk ya melayani di kompleks prostitusi itu, dan dia akhirnya ya, mencoba ya. Kalau memang dirasa saudara kamu tidak punya dunia yang memang di situ panggilannya, ya dijauhi. Ya, yang terakhir yang saya bagikan adalah menjauhi ketakutan. Ini tidak hanya bicara mengenai materialistis, tapi berbicara mengenai memang percobaan di tingkat roh tentang Paulus hampir menyamakan ini dengan keserakahan, yang hampir disamakan dengan dosa penyembahan kepada berhala. Hampir selalu dikaitkan antara ketamakan, antara keserakahan terhadap materi itu seperti pemujaan kepada berhala. Hampir itu disamakan. Nah, yang jelas ini memang ujian materi, keserakahan sebenarnya sama dengan penyembahan berhala. Teresa dari Avila di slide tersebut berkata seperti ini ya: jiwa yang sudah mengalami kegembiraan rohani besar dari Allah akan menganggap kegembiraan duniawi sebagai sampah. Kalau seseorang sudah mengalami kasih karunia Tuhan yang besar dan kegembiraan yang hebat dari Roh Kudus, dia akan melihat bahwa kegembiraan duniawi ini sebagai sampah atau godaan duniawi sebagai sampah. Kalau hatinya penuh dengan Tuhan. Yang menjadi sering masalah adalah walaupun kita belajar teologi dengan baik, tapi belum tentu hatinya penuh dengan Tuhan. Itu pergumulan kita. Walaupun mungkin belajar banyak tentang teologi, tentang macam-macam, tapi bisa jadi roh kita, spirit kita bisa lemah juga. Nah, karena itu kita perlu mengalami Tuhan di dalam studi kita, dalam pelayanan kita ya. Bukan membicarakan tentang Tuhan, tetapi mengalami Tuhan. Itu poin. Nah, ketika seseorang penuh, saudara, dengan kasih Tuhan, dengan hadirat Tuhan ini, dia akan menang, dia akan mampu menghadapi berbagai cobaan-cobaan. Di Matius 26 ayat 41, next ya, kita baca saja bersama-sama nasihat Tuhan Yesus ya. 1, 2, 3. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, roh memang betul bagi. Di 1 Petrus 5 ayat 8, 1, 2, 3. Jaga-jaga di bagian ini, saudaraku, kita akan pelayanan. Tentunya begitu banyak tantangan, rintangan, godaan, cobaannya menanti kita. Karena itu tetap harus waspada. Tadi pegang firman Tuhan, ya, pakai senjata firman Tuhan. Yang kedua tadi jangan mencobai, ya, jangan mencobai Tuhan. Kita sudah tahu di situ letak kelemahan kita, ya jangan justru datang ya. Jangan mencobai, ya. Dan yang jelas jangan mencobai, ya. Dan yang jelas jangan materi terhadap berkat, ya. Jadi menjauhkan diri dari keserakahan. Nah, sekali lagi saya hari
seringkali bisa menjebak kita, menjatuhkan kita. Tapi kiranya dengan firman yang kita pakai, dengan hati yang sungguh berpaut kepada Tuhan, tetapi juga dengan menjauhi ketakutan, menjauhi apa yang lomba, gitu ya, dan menjaga kemurnian hati dengan Tuhan dan pencobaan.